kita duduk di batu itu yuk. Ayo. Kok kayak bau anyer ya, Dek? Iya, Kak. Karena ada ikannya kali, Kak. Mungkin juga sih. Iya, airnya. Loh, kok jadi merah kayak darah? Darah dari mana ini? Leo, ayo kita pulang. Ada yang gak beres di sini. Ayo, Kak. Lari. Serem amat ya dia tadi. Iya, Kak. Masa warna sungainya jadi merah? Ya udah, kita langsung mandi, Leo. Oke, Kak. Yah, mati lampu. Ibu ambil lilin dulu ya, Kak. Iya, Bu. Siapa itu? Dari badannya kayak ibu, tapi ibu kan ke dapur ambil lilin. Apa ibu ke depan dulu buka pintu biar nggak gerah? Tapi dari tingginya lebih pendek dari ibu. Ibu? Ibu kah di sana? Ya Allah, 2 menit lagi. Ya Allah, tolong Kena ya Allah. Ya Allah, 2 menit lagi. Ya Allah, tolong Kena ya Allah. Ya Allah, 2 menit lagi. Kak, kamu kenapa? Takut, Bu, takut. Takut ada apa? Ini lampu udah nyala, ngapain takut? Ibu, Kenapa lagi kamu? tadi ada hantu mulutnya lebar banget, Bu. Dia masuk dan berhenti di situ. Kaina kira ibu, dan Kaina panggil. Dia nengok dan senyum sama Kak Ina. Tapi mukanya nyeremin, Bu. Ya sudah, nggak ada apa-apa. Yuk kita tidur, sudah malam. Iya, Bu. Kaina tidur sama ibu ya. Iya.
Itu mau pindahan kayaknya ya, Kak? Kayaknya sih iya, Bu. Sering banget pindahan rumah itu ya, Bu. Belum juga sebulan udah pindah. Ada yang aneh kali ya, Bu, dengan rumah itu? Gak tahu juga, Kak. Gimana kalau kita tanya-tanya? Ayo, Bu. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Sepertinya mau pindahan ya, Bu? Iya, Bu. Habis nggak betah tinggal di rumah ini. Banyak hantunya. Diganggu mulu saya. Emang diganggu gimana, Tante? Waktu pertama kali pindah, malamnya kita dikagetkan dengan piano yang tiba-tiba bunyi sendiri. Tapi yang paling serem kejadian semalam. Emang diganggu gimana, Tante? Begini ceritanya. Kok kayak ada nafas ngos-ngosan? Ya Allah, kedengarannya ada di belakang saya lagi. Begitu takutnya, saya mau teriak pun gak bisa. Nafas terasa sesak seperti dicekik. Dan saya pingsan. Sadar setelah pagi, saya bangun tiba-tiba ada di teras rumah. Padahal saya tidur di kamar. Tidak tahu siapa yang mengangkatnya. Ya Allah, menyeramkan sekali ya. Sudah banyak para kiai dan orang pintar yang menetralisir rumah ini. Tapi selalu ada penunggu rumah ini. Bi, memang dulunya gimana kisah rumah ini? Dulu saya pembantu di rumah ini. Pemilik rumah ini adalah seorang polisi. Saya mengurus anak sematawayangnya. Umur 8 tahun. Karena terkena penyakit kanker, anak itu pun meninggal di sini. Disinilah awal kejadian itu terjadi. Mereka bertengkar. Suaminya menyalahkan istrinya karena tidak becus mengurus anak. Begitu juga ibu yang tidak mau disalahkan. Astagfirullahaladzim. Suara apa itu? Kayak suara tembakan. Jangan-jangan. Besok giliran mamahnya yang akan dimakamkan, Bi. Maksud Tuhan apa? Saya habis membunuhnya. Kemudian Tuan menyerahkan diri ke polisi dan dia membiarkan pangkat dan jabatannya dicopot karena sudah kepalang kesal. Iya bener, itu terjadi sudah lama kan ya, Bi? Iya Bu, sudah lama rumah ini dikontrakan. Selalu nggak ada yang betah dan dijual murah nggak ada yang mau. Terakhir ibu ini yang mengontrak. Sama saja diganggu juga.
Oh, gitu ceritanya ya, Bi. Mudah-mudahan Ibu segera mendapatkan tempat yang nyaman. Terima kasih sudah berbagi ceritanya. Iya, Bu. Amin. Terima kasih. Ya sudah, kalau gitu kami pulang dulu ya, Bu. Iya, Bu. Ayo, Kak, kita pulang. Ya, Bu. Mari, Tante. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cindy, tumben nelpon nih anak. Assalamualaikum, Sin. Waalaikumsalam, Nah. Kenapa, Sin? Kok kamu nangis? Lagi sedih, Nah. Sedih kenapa? Gue kemarin habis tes PCR, Nah. Dan hasilnya positif. Kena COVID. Ya Allah, yang kuat ya, Sin. Terus ibu dan ayah lo gimana? Itu dia, Nah. Bokap dan nyokap gue negatif. Gue doang yang positif. Otomatis gue isolasi sendiri. Tapi rumah sakit penuh. Mau gak mau, gue isolasi mandiri, Nah. Terus sudah dapat tempat untuk isolma? Belum, Nah. Makanya ini bingung. Sebentar, kalau nggak salah rumah gue yang dekat rumah lo itu udah nggak ada yang ngontrak deh. Lo bisa di situ aja, Sin, isomanya. Boleh, Nah. Daripada di rumah, kasihan bokap dan nyokap. Takut tertular. Tahu sendiri kan nyokap gue punya penyakit gula. Bokap gue darah tinggi. Oke, aku coba tanya ke ayahku dulu ya. Oke, Nah. Kasih kabar ya, Nah. Secepatnya, Sin, gue kabarin. Lo yang kuat ya. Ayah, ayah. Kok nggak ada sih? Mungkin di luar. Ayah, ayah. Ada apa, Kak? Kok teriak-teriak gitu? Oh, di sini ayah dan ibu. Iya, Kak, lagi berjemur. Ada apa? Kok kayak panik gitu? Yah, rumah kita yang di Gang Jelita 5 itu udah nggak ada yang ngontrak kan ya? Iya, nggak ada. Emang kenapa, Kak? Cindy ya, Bu. Kenapa dengan Cindy, Kak? Cindy positif terpapar COVID-19, Bu. Astagfirullah. Dari itu, Bu. Yah, Cindy sendiri yang terpapar. Ayah dan ibunya hasilnya negatif. Cindy bingung mau isolasi di mana. Terus kayaknya tawarin rumah kita yang dekat dari rumahnya untuk isoma. Oh iya, pakai aja, Kak. Kasih tahu Cindy untuk isoma di rumah kita aja. Boleh ya? Boleh lah. Cindy kan teman kamu. Sebentar ya, ayah ambil kuncinya. Ini, Kak, kuncinya. Terima kasih ya, Ayah. Kaina berangkat dulu ya, Ayah. Hati-hati, Nak. Ingat, selalu pakai masker ya. Dan jangan ceroboh. Iya, Bu. Insya Allah Kaina akan hati-hati. Halo, Sin. Assalamualaikum. Gue udah di depan rumah lo nih. Oke, Nak, bentar ya. Gue lagi nyiapin yang perlu dibawa. Oke, Sin.
Sudah siap, Sin? Sudah, nah. Ayo, kamu jalan duluan ya. Kita tetap jaga jarak. Mah, Pa, maafin Cindy ya. Doakan semoga Cindy cepat sembuh. Silahkan, Sin. Nanti kalau butuh apa-apa, telepon gue ya. Terima kasih, Ina. Maaf sudah merepotkan. Gak apa, Sin. Ini ikhtiar kita untuk memutus penularan COVID-19. Semoga lo cepat sembuh ya. Oke, nah. Ya udah, lo masuk, Gih. Istirahat di dalam. Kok merinding ya badan gue? Apa karena dampak dari COVID? Tapi ini beda. Bismillah aja lah. Mudah-mudahan gak ada apa-apa. Astagfirullahaladzim, siapa lo? Ya Allah, makhluk apa tadi itu? Serem amat ya Allah. Maafin gue ya, Nah. Iya, nggak apa. Lo yang kuat ya. Tenang, di sana lo banyak temennya kok. Guys, nanti kita kerjain yuk adik kelas kita. Gimana? Berani nggak? Mau kerjain gimana? Kita takut-takutin. Nih, gue bawa kain putih dan kepala boneka. Nanti kita gantung di pohon, terus kita gerak-gerakin pakai tali ini, supaya kelihatan melayang. Tapi inget ya, harus berani menanggung risikonya loh. Ah, paling teriak ketakutan mereka. Tapi diseleksi juga yang ikut permainan ini. Punya riwayat sakit jantung, jangan diikutkan. Siap, bro. Ayo anak-anak sekalian, silahkan menaiki truk. Kita segera berangkat. Jangan lupa peralatan yang sudah dipersiapkan untuk dibawa. Jangan sampai tertinggal.
Guys, yuk bantu menyiapkan untuk acara nanti malam. Nakut-nakutin adik kelas. Sistemnya gimana, Dri? Kalau itu, serahkan pada ahlinya. Bimo? Loh, kok gue? Sialan lo, Dri. Lo yang punya ide, gua yang mikir. Hehehe. Silahkan, bro. Mungkin gini teman-teman. Karena ini acaranya malam dan gelap, khawatir banyak yang nyasar nih. Nah, biar gak nyasar, nanti kita pasang tali rafia sepanjang area yang melingkar untuk menuntun mereka bisa kembali ke tenda. Tuh, apa gue bilang? Emang jago dah Bimo kalau gini-gini. Thanks ya, bro. Menurut gue itu ide yang bagus. Ya udah, ayo kita siapkan talinya dan pasang bonekanya. Ntar keburu malam loh. Nah, guys, di sini aja pasang bonekanya. Nanti talinya kita gerakin dari pos 3 sini. Oke, gue siapkan deh bonekanya. Sip, udah beres nih. Ntar Ina sama Cindy yang jaga pos 3 ya. Jangan lupa tarik talinya untuk nakut-nakutin. Biar gerak-gerak tuh boneka. Kenapa gue? Lu aja lah. Yang punya ide kan lu. Kagak mau ah gue. Ya udah, gue sama Ina deh. Karena Bimo harus di pos 1 untuk ngarahin anak-anak masuk sini. Gimana nah? Lu siap? Ya mau gimana lagi? Siap aja gue mah. Dri, siap-siap. Udah ada yang datang tuh. Siap. Siap terkencing-kencing lo sekarang. Hehehe. Hehehe, seru ini nah. Dri, lihat. Loh, kok bonekanya ada 2? Dodo lu. Itu yang satu bukan boneka. Yang satu kuntilanak beneran. Astagfirullah. Dri, mau kemana? Lari nah. Woi, tunggu Dri. Lah, kenapa kalian pada lari ke sini? Terus, yang jaga di pos 3 siapa? Tahu tuh, Andri sama Ina lari. Iya nih, ada apa sih nah? Tadi tuh kita sedang menarik-narik tali boneka. Tiba-tiba ada 2 boneka yang melayang-layang. Dan
Itu kuntilanak beneran. Hah? Kuntilanak? Ada apa ini? Ini Pak, waktu kita nakut-nakutin adik kelas, di dalam hutan sana ada boneka kuntilanak. Ternyata muncul kuntilanak beneran Pak. Kalian iseng sih. Terus gimana dong, Pak? Ya udah, nggak apa-apa. Semoga setannya nggak marah. Saya ikut. Saya ikut. Alhamdulillah sudah sadar, Gis. Kenapa mobilnya, Pak? Kok suara doang yang kenceng tapi gak gerak? Gak tahu Pak, mobil normal semua, tapi gak bisa maju. Sepertinya ada yang gak beres nih Pak. Anak-anak sekalian, tolong bantu baca doa dan bacalah ayat kursi ya. Alhamdulillah. Neng, kok pulang dari camping temennya diajak? Pak, Bapak, jangan gitu dong, Pak. Bawa apa? Saya bawa siapa? Udah nggak apa-apa. Nanti temennya saya suruh tinggal di sini aja deh, nemenin saya. Iya, Pak. Tolongin saya, Pak. Jangan sampai ikut ke rumah. Itu ibu saya sudah datang. Saya pulang dulu ya, Pak. Iya, Neng. Hati-hati. Bu, Ibu. Iya, sayang. Kepala Lia kok pusing ya? Badan kamu juga panas. Kita periksa ke dokter ya, Nak? Iya, Bu. Tapi kepala Lia pusing banget. Ya dah, yuk ganti baju. Kita ke dokter sekarang. Kak, ibu mau ke dokter. Leo badannya panas. Mau ibu periksakan dulu ke dokter langganan kita. Kamu sakit, Dek? Iya, Kak. Kepala Lia pusing. Kayak muter-muter. Kak Ina perlu ikut nggak, Bu? Nggak perlu. Kamu jaga rumah aja.
Leo juga masih kuat berjalan. Baik, Bu. Leo semangat ya, semoga cepat sembuh. Iya, Kak. Yuk Leo, kita berangkat. Ibu berangkat dulu ya, Kak. Iya, Bu, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Leo, Bu? Tidak apa-apa, Kak. Namun, jika 3 hari panasnya nggak turun, disuruh cek darah. Kemungkinan gejala tipes. Leo, tiduran di sini aja ya, biar ibu ambilkan kasur, supaya ibu gampang kontrolnya. Iya, Bu. Kak, tolong pegangin Leo. Ibu ambilkan kasur dan bantalnya dulu. Iya, Bu. Sini, Dek. Nah, sudah nih. Ayo Leo, baring di kasur ya. Bu, Ibu. Itu apa, Bu? Takut. Mana? Nggak ada kok. Itu di atas. Nggak ada apa-apa ah. Kamu lihat, Kak? Nggak ada lihat apa-apa, Bu. Itu yang dia tunjuk, Kak. Hus. Udah nggak ada. Leo mau pindah kamar. Iya, Bu. Ya udah, yuk. Bu, itu apa? Mana? Bu, itu ada monyet. Monyet. Itu lagi duduk. Mana? Nggak ada. Itu lagi duduk. Hus. Ayo pergi, jangan ganggu. Emang Ibu lihat? Ya enggak, kan ikutan arahan tangan kamu. Kamu lihat terus ya Leo, biar ibu usir monyetnya. Iya, Bu. Hus. Ayo keluar, jangan ganggu gitu ah. Hus. Bu, monyetnya keluar. Kemana tuh monyetnya, Bu? Udah nggak ada.
Yang penting monyetnya sudah keluar. Udah, nggak perlu keluar. Udah yuk kita masuk. Insya Allah nggak ada apa-apa. Kok itu kayak monyet yang Lia lihat waktu Lia sakit ya? Permisi, Kek. Itu rumah kakek ya? Iya nak, gubuk kecil-kecilan. Tadi saya nggak sengaja melihat dapur kakek. Dan ternyata ada monyet di dapur kakek. Oh, kamu bisa melihat monyet itu nak? Iya, Kek. Emang kenapa? Tapi ibu nggak bisa lihat. Hanya saya yang bisa lihat. Dia termasuk siluman monyet yang tidak mengganggu. Hah, siluman? Ah, ibu! Awas, hati-hati nanti jatuh. Duh, sampai jam berapa ya ini selesainya? Mana udah jam 5 lewat. Sebentar lagi maghrib. Mudah-mudahan sebentar lagi selesai. Ina, lu kenapa Ina? Ina, bangun Ina. Tolong bantu angkat ke ruang KS. Kalian harus berhenti. Harus berhenti. Iya, maafin kami. Tolong lepaskan anak ini. Tolong keluar ya dari tubuh anak ini. Ina, bangun Ina. Ina, sadar Ina. Gimana ini, Pak? Sudah nggak apa-apa. Neng Ina bawa aja ke UKS. Kasih minyak kayu putih di hidungnya biar cepat sadar. Oke, Pak. Ayo teman-teman, Ina kita bawa ke UKS. Aduh, kok pusing ya? Gimana nih gue? Lu tadi pingsan, makanya dibawa ke sini. Pingsan? Masa sih? Kok gue nggak ingat apa-apa ya? Namanya juga gak sadarkan diri, nah. Mana ada ingat. Yang ada tuh kita kerepotan pegangin lo ngamuk-ngamuk. Shh, Andri, bisa diem gak sih lu? Ya maaf, keceplosan. Emang ada apa sih? Udah, gak ada apa-apa. Gak usah didengerin kata-kata Andri.
Dia kan koplak. Sialan lu bilang gue koplak. Adri. Iya. Lu bisa jalan gak, Nah? Kita pulang yuk. Insya Allah bisa, Sin. Hati-hati, Nah. Lu yakin kuat jalan? Iya, Sin, bisa. Tapi bantu gue ya, biar nggak jatuh. Iya, Nah. Ayo, pelan-pelan. Siapa itu? Kok masih ada yang belum pulang ya? Sin, emang selain kita masih ada yang belum pulang? Sudah semua kok. Terus, itu siapa yang di bawah pohon belimbing? Astagfirullah, lu lihat apa, Nah? Itu ada siswa di pohon belimbing. Loh, kok nggak ada? Cepet amat tuh orang hilangnya. Udah, Ina. Ayo buruan. Itu bukan siswa. Assalamualaikum, Pak Amir. Waalaikumsalam. Neng Ina, gimana Neng? Udah segeran ya? Alhamdulillah, Pak. Udah nggak melayang-layang lagi. Syukurlah kalau gitu. Pak Amir, Ina mau tanya boleh? Tanya apa, Neng? Mengenai kejadian kemarin, Pak. Oh. Ya udah, karena kalian tanya, ayo sini duduk dulu. Begini, sekolah ini dari dulu ada aturan yang memang harus diikuti. Memang sih sepele, tapi ini mengusik makhluk halus yang ada di sini. Kalau boleh tahu, apa Pak aturannya? Di sekolahan ini tidak boleh ada aktivitas atau kegiatan yang melewati jam 5 sore. Oh, gitu. Iya sih, kemarin Ina lihat jam udah jam 5 lewat. Ya begitulah, mereka tidak suka dan marah. Terus siswa yang ada di pohon belimbing itu siapa, Pak? Shh, jangan dibahas, nanti dia muncul dan marah lagi. Sudah sana, kalian kembali ke kelas. Oh, ya udah, Pak. Terima kasih ya, Pak, untuk informasinya. Ina dan teman-teman balik ke kelas dulu. Iya, Neng. Belajar yang tekun ya. Mari Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana teman-teman belum pada datang? Ya, kecepetan dong gue. Panjang umur lo, Bim. Baru gue omongin udah datang aja. Sorry bro, tadi habis bantuin ibu dulu, baru berangkat ke sini. Yang lain belum pada datang ya? Kayaknya sih belum. Gue juga baru nyampe. Dan sepi-sepi aja kagak ada orang. Tapi teman-teman jadi kan ngumpul di sini. Ina sih tadi oke mau datang. Kalau Cindy gue gak tahu kabarnya. Tahu sendiri Cindy kalau sama gue. Kayak mak lampir. Oh, mak lampir ya? Au. Sakit.
sadis amat lo, Sin. Main jeber-jeber aja. Makanya, kalau ngomong lihat-lihat. Enak aja dibilang mak lampir. Hehehe. Iya. Maaf, kan bercanda, Sin. Nggak lucu, candaan sama lu. Sebel sama lu, Dri. Ina mana, Sin? Tadi di grup WA lagi OTW kan? Ya udah, kita tunggu aja. Paling bentar lagi Ina datang. Panjang umur lo, nah. Baru diomongin dah datang aja. Amin. Emang udah lama ya? Belum juga. Adri tuh yang paling duluan datang. Tumben, biasanya paling telat. Jangan suka ngeledek deh. Hehehe. Iya, sorry deh, Dri. Guys, ada yang bawa charger nggak? Ada nih gue nah. Minjem dong, guys. HP gue lowbat nih. Takut mati. Ntar ibu nggak bisa ngubungin gue. Nih, nah. Di pos ini nggak ada colokan listrik ya? Kagak ada, nah. Di Balai Warga noh baru ada. Ya udah deh, gue cas HP dulu. Astagfirullahaladzim. Kenapa, nah? Gak apa-apa. Guys, kita pulang yuk. Janganlah. Jarang-jarang juga kita ngumpul kayak gini. Ya udah, tapi nanti seumpama ada apa-apa jangan kaget. Ina, jangan bikin parno deh. Ada apa sih, nah? Gak ada apa-apa. Cuma baiknya kita bubar aja. Bau melati, guys. Lo pada nyium gak? Iya, Iya, bau melati. Bau melati. Tapi ini udah nggak bau. Mudah-mudahan cuma lewat aja tuh Miss K. Lu jangan nambah-nambahin serem gitu dong, Dre. Iya. Kayak ada suara kerincing-kerincing ya? Iya, Bim. Tapi suaranya jauh gini. Ada apa ya? Gue takut nih. Iya, merinding nih gue jadinya. Udah, tenang aja, jangan panik. Ina, lu malah senyum-senyum. Gak tahu orang takut apa? Suaranya kok makin kenceng ya? Kayak makin deket. Dan dari sumber suaranya dari arah makam sana, Tri. Ah, lo Bim. Nakut-nakutin aja ah. Iya, kayaknya tuh suaranya dari sana. Itu lihat, ada kuda dari sana. Iya loh, itu kuda.
Oh, Delman itu, Bim. Tapi malam-malam gini, Delman dari mana itu? Mungkin habis dipakai acara sunatan. Bisa jadi sih. Innalillahi. Kenapa, Dre? Itu loh, yang mengendarai Delman putih-putih. Astagfirullahaladzim. Itu pocong, guys. Ya Allah, tolong Cindy ya Allah. Ya Allah, serem banget tadi ya. Teman-teman gimana ya? Udah pada sampai rumah belum ya? Coba video call. Pastikan mereka sudah di rumah. Hai guys. Kalian sudah di rumah kan? Sudah, Nah. Ih, serem banget tadi. Badan rasanya kaku, gak bisa gerak. Ih. Tuh kan, tadi gue bilang apa? Kalian gak percaya sih. Emang tadi itu ada apa sih, Nah? Jujur dong. Tadi pas gue mau ngecas HP, baru buka pintu, sudah disambut sosok wanita tinggi dan rambutnya panjang di pojokan. Pantes aja lo tadi lari-lari dari balai warga. Ah, lo sih nggak bilang-bilang dari awal. Yeay, kok gue yang disalahin? Kalau gue bilang, pasti kalian langsung pada ngibrit. Aduh, kok kayak ada yang meluk gue ya? Ya Allah, tangan siapa itu? Gak bisa gerak gue. Ya Allah, berikan perlindunganmu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Kok udah gak terasa berat ya? Mudah-mudahan udah gak ada itu makhluk. Coba gue lihat. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Makhluk itu sudah tidak ada lagi.
Apaan ini anak pagi-pagi udah telepon? Angkat aja, Kak. Siapa tahu ada yang penting. Halo Sin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Nah. Ada apa nih? Pagi-pagi udah telepon. Sorry, aku sambil sarapan ya. Nah, tahu nggak? Semalam aku ngalamin kejadian aneh. Kejadian apa? Jadi kan aku lagi tidur pulas di kamar gitu. Terus tahu-tahu kebangun. Gara-gara aku ngerasa kayak dipeluk seseorang dari belakang. Nah, pas aku buka mata, aku lihat itu emang benar-benar di perutku itu ada tangannya melingkar. Jadi kayak dipeluk dari belakang. Dan wujudnya itu tangannya hitam dan berbulu. Wah, udah nggak bisa ngapa-ngapain, Nah. merem terus berdoa. Baca-baca surat pendek, hilang deh. Apa tuh Yasin? Nggak tahu, Nah. Aku semalam ya sempat ketakutan sih. Tapi ya udahlah, mudah-mudahan nggak ada lagi. Bu, kira-kira apa itu ya? Oh, itu nggak usah takut. Emang kenapa, Bu? Nggak usah takut, Sin. Itu kan cuma sosok yang kasihan sih sebenarnya. Dia itu kesepian. Dia sendirian, nggak punya siapa-siapa. Emang dia itu siapa, Tante? Coba deh nanya ke orang tuamu. Barangkali mereka lebih tahu. Kamu punya saudara yang meninggal nggak? Nggak ada, Tante. Maksudnya, ibu kamu pernah hamil keguguran nggak? Seingat Cindy sih, nggak pernah, Tante. Atau saudara kamu ada yang meninggal. Nggak ada, Tante. Semua sehat walafiat sampai sekarang. Terus, yang ada di kamar kamu siapa? Hah? Di kamarku? Emang ada apa? Itu ada di kamarmu, di bawah tempat kamu tidur. Di bawah kasur kamu itu sebenarnya ada kuburan. Kuburan? Kuburan siapa ya? Coba deh, Cindy tanya ke ibu dulu, Tante. Nah, jadi merinding gini nih. Matikan dulu ya, Nah. Ntar aku sambung lagi. Aku mau tanya ibuku dulu. Oke, Sin. Oh, di sini, Ibu. Ada apa, Sin? Kok kayak tegang gitu? Bu, katanya pernah ada kuburan ya di kamarku. Ya nggak ada. Cuma kuburan itu sama ari-arimu aja toh. Nggak ada kuburan selain itu. Tapi kata si ibunya Ina, katanya ada itu, Bu. Ada bekas kuburan di kamarku. Oh, nggak tahu ya. Ntar ibu inget-inget dulu. Kayaknya sih enggak. Ya udah deh, mudah-mudahan bener nggak ada. Cindy ke kamar dulu ya, Bu. Tunggu, Sin. Ibu jadi ingat sesuatu, Sin. Ingat apa, Bu? Dulu ada tetangga yang bilangin, kalau dulu yang punya tanah ini sebelum dibeli bapakmu, itu punya orang yang sangat miskin, dan punya anak laki-laki yang saking miskinnya, anak itu sakit, kurang gizi, dan akhirnya meninggal. Dan katanya dimakamkan di daerah tanah ini. Mungkin aja waktu direnovasi, rumah kita itu diratakan dan jadi kamar kamu, Sin.
Emang ada apa, Sin? Nggak ada deh, Bu. Cindy mau main basket ya, Bu, sama teman-teman di taman komplek. Ya udah, hati-hati. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, bahan yang ini habis lagi. Mana ada capek bener badan. Jam berapa ini? Kayaknya masih buka jam segini toko si Acong. Pergi beli dulu dah. Makhluk itu sama yang diceritakan ibu. Anak itu kurus. Tapi ini halusinasi apa beneran ya? Ternyata beneran ini. Gak boleh takut. Makhluk itu hanya butuh teman. Tunggu ya, aku masih sibuk. Alhamdulillah selesai juga. Capeknya nih badan. Letih banget rasanya. Tidur dulu lah. Aku capek. Udah, jangan ganggu. Udah, nggak apa-apa. Tapi aku boleh tidur di sini ya. Ya udahlah, terserah. Asalkan jangan ganggu deh. Diem aja, aku mau tidur. Capek banget badan. Ini kayaknya kayak gini salah. Aku tahu di sini ada makhluk halus yang coba kontak dengan kita yang masih hidup. Yang namanya orang mati tidak bisa bangun lagi. Cari teman, cari ini itu. Orang mati ya udah balik ke yang di atas. Udah selesai urusannya. Ya udah, kamu yang tenang. Gak usah menampakkan wujud lagi.
Gak usah gangguin lagi. Aku kasih kamu Al-Fatihah. Mudah-mudahan kamu tenang dan gak usah napak-napakin lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, semoga aman. Gak ada aneh-aneh lagi di rumah ini. Insya Allah, sering ku kirim Al-Fatihah untukmu. Berangkat jam berapa ya? Sudah jam segini belum berangkat nih. Bentar lagi Kalina. Harap maklum. Mungkin ada administrasi yang belum selesai. Mungkin juga sih. Tapi bete banget kalau nunggu kayak gini. Ayo anak-anak semua, silahkan masuk ke bisnya masing-masing. Sesuai dengan urutan yang sudah ditentukan ya. Ingat, jaga barang-barang kalian masing-masing. Jangan sampai tertinggal dan tercecer. Dan selalu patuhi arahan dari Pak Guru dan Ibu Guru yang mendampingi kalian semua. Terima kasih. Alhamdulillah, nyampe juga. Kesampaian juga terkesini. Hawanya dingin ya. Aroma-aroma pantainya terasa. Aroma pantai kayak apa nah? Hehe, maksud gue suasananya, Gis. Oh, kirain ada bener aroma pantai. Guys, ada yang marah tuh. Yuk kita tidur. Mungkin kita terlalu berisik. Oke, yuk kebetulan udah ngantuk juga. Gue belum ngantuk, mau nonton TV aja. Astagfirullah, bikin kaget aja. Siapa sih? Kenceng banget. Malam-malam gini gedor pintu kenceng banget. Kita kan sudah nggak ribut, cari masalah nih orang. Udah jam 1 ternyata. Tidur juga ah, biar subuh nggak telat bangun.
ngapain, Sin? Gue kunci dulu nih kamar kita. Iya, Nah. Santai aja, gue tungguin kok. Dah, yuk. Bim, buruan mandinya. Lama amat lo mandinya. Kayak cewek aja lo. Sabar cuy, BAB dulu gue. Mules. Ah, lo kebiasaan. Lama. Kunci apaan ini? Kayak kunci kamar hotel. Lah, ini kan kunci kamar Ina dan Cindy. Kok ada di sini sih? Apa mereka nitip ya tadi? Perasaan nggak ada yang masuk kamar ini. Bim, tadi Ina nitip kunci kamar ke sini ya? Kagak, kenapa? Ini ada kunci kamar sebelah. Kamar Ina dan Cindy. Kok ada di laci ya? Kunci serep kali. Coba ntar kita tanya ke Ina deh. Lo buruan mandi Gih. Bau juga. Lah, lo lama banget mandinya. Kagak bisa buat gantian. Hehe, masih mules cuy. Sorry dah. Ina, kunci kamar dong. Mau ambil power bank nih. Oh iya, bentar. Loh, kok nggak ada? Apanya, Nah, yang nggak ada? Kunci kamar, Sin. Tadi yakin banget sudah ku kunci kamar dan gue kantongin. Apa jatuh di pantai tadi ya? Bantu cari di pantai yuk. Ya dah, yuk. Mumpung belum lama. Duh, gimana nih? Kita udah tahu konsekuensinya. Kalau ngilangin kunci denda 500.000. Sabar, Nah. Mungkin ketinggalan di pintu. Atau pintunya nggak dikunci. Gak mungkin, Sin. Lo tahu kan gue tadi ngunci pintunya. Iya sih. Siapa tahu aja, Nah. Ya dah, kita ke kamar yuk. Tuh kan udah kekunci. Masih kekunci nih. Duh, gimana dong? Ya udah, kita ke resepsionis aja. Minta kunci cadangan. Tunggu dulu deh. Kayaknya samping kamar kita kan ada pintu rolling door ya. Siapa tahu bisa masuk dari situ. Alhamdulillah nggak dikunci, guys. Ya udah, masuk, Nah. Astagfirullah, Sin, ada lukisannya Roro Kidul. Banyak sesajennya lagi. Dit masuk nggak? Nah, keluar aja, Nah. Perasaan gue nggak enak nih. Ya udah, kita ke resepsionis aja minta kunci cadangan. Gak apalah, kita bayar 500.000. Iya, Nah, yuk. Daripada kita kena bahaya. Mas, mau minta kunci cadangan kamar 309. Loh, kenapa kuncinya, Mbak? Hilang, Mas. Nggak tahu jatuh di mana. Maaf, Mbak, sudah tahu peraturannya ya? Jika menghilangkan kunci, kena denda 500.000. Iya, Mas, sudah. Baik, Mbak. Tunggu sebentar. Saya carikan dulu ya. Iya, Mas. Loh, kalian kok kesini? Ada apa? Kunci kamar kita hilang, Dri. Hah? Hilang? Bukannya ini ya? Iya, Dri, ini. Kok bisa di lo sih, Ndri? Lo pasti ngerjain kita ya? Sembarangan kalau nuduh. Gue juga heran. Kenapa kunci kamar lo ada di laci meja kamar gue? Mas, nggak jadi minta kunci cadangannya, Mas. Ini sudah ketemu kuncinya. Ternyata ada di teman saya.
Oh, iya Mbak. Alhamdulillah kalau gitu. Ada yang bisa saya bantu lagi, Mbak? Sementara cukup, Mas. Terima kasih ya. Sama-sama, Mbak. Untung malam ini kita nggak nginep di sini lagi ya. Iya nih, kita kok dikasih kamar deket kamar ritual gitu ya. Mungkin penuh, guys. Kok mati sih? Aduh, kok nggak bisa ya? Kenapa mati di sini sih? Tetap nggak bisa nih. Mana nggak ada orang lewat lagi. Ya udah, dorong dulu dah. Untung udah nggak jauh. Lumayan gempor kalau masih jauh dorong kayak gini. Neng, kenapa motornya didorong-dorong gitu? Iya Pak, motornya mogok. Neng, kalau mau dorong motor, yang di belakang suruh turun dulu. Kasihan Neng dorong motor keberatan begitu. Hah? Bapak bercanda ya? Di belakang saya nggak ada siapa-siapa. Tuh kan benar nggak ada siapa-siapa. Tuh kan Pak, nggak ada. Loh, Pak Tua tadi kemana? Kok nggak ada orang? Tapi jelas banget Pak Tua tadi keluar dari rumah itu. Ah, mungkin bapaknya sudah masuk ke dalam rumah. Oke, sampai besok ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Kak, kenapa motornya mogok? Iya ya, tadi mogok di ujung jembatan. Ya udah, besok bawa ke bengkel. Tapi baru kemarin diserviskan, Kak. Coba ayah lihat dulu. Hah? Nggak ada yang salah dengan motornya, Kak. Ini bisa hidup. Kok bisa ya? Tadi kainnya starter, kainnya engkol juga nggak nyala ya. Mungkin tadi bensinnya nggak naik, jadi mogok. Tapi coba aja besok dicek ke bengkel. Ya mungkin ya, kayaknya nggak tahu soal motor. Tapi kalau memang nggak ada apa-apa, ya udah nggak usah dibawa ke bengkel ya. Ya, rumah pertama setelah jembatan sebelah kanan, rumah siapa ya? Kenapa, Kak? Enggak ya, tadi ada bapak-bapak manggil Kak Ina.
Cuman kayaknya nggak tahu itu siapa ya. Setahu ayah, rumah itu sudah lama kosong, Kak. Penghuninya Pak Danu, tapi sudah lama meninggal. Yang ada anak-anaknya. Tapi anak-anaknya tinggal di luar kota semua. Jadi nggak mungkin Kak Ina lihat orang di rumah itu. Terus yang Kak Ina lihat tadi siapa ya? Tapi kalau rumah itu kosong, kenapa kelihatannya terawat? Ya memang ada orang yang bersihin rumah itu. Namanya Mas Deden. Tapi Mas Deden malam-malam gini nggak mungkin ke rumah itu. Karena kalau malam Mas Deden kerja jaga malam di pabrik ujung sana. Mungkin aja yang Kak Ina lihat itu Mas Deden ya. Karena Kak Ina yakin lihat seseorang keluar dari rumah itu. Kayaknya nggak mungkin deh, Kak. Karena Mas Deden itu rumahnya jauh. Jadi nggak mungkin kalau malam-malam kesini. Ya udah deh ya, nggak perlu dibikin panjang ceritanya. Mungkin saja Kak Ina salah lihat ada orang di rumah itu, atau mungkin yang Kak Ina lihat itu bukan manusia. Ya udah, nggak usah dipikirin terlalu jauh. Sana, masuk cuci muka, cuci tangan, baru tidur. Iya ya. Aduh, kok masih kepikiran kata-kata Pak Tua tadi ya? Biarkan sajalah, mending tidur. Aduh, kok badanku terasa berat ya? Kayak ada yang nindihin badanku. Siapa dia? Badan gak bisa gerak lagi. Ya Allah, lindungilah lambungku ini. Semoga makhluk itu gak ganggu lagi. Untuk RT 3 ada berapa bungkus ya? Kurang lebih 34 bungkus, Bu. Terus itu ada 3 bungkus lagi buat siapa? Oh, itu buat Mbah Mimin, Pak Tanto, dan Bu Sarjo. Oh, buat yang di luar komplek ya? Iya. Terus kapan mau diantarkan ya? Besok saja, Bu. Ayah belum sempat untuk mengantarnya.
Assalamualaikum, Om, Tante. Waalaikumsalam. Nak Cindy, dengan siapa kesini? Sendiri, Tante. Ini mau ngajakin Ina untuk temenin Cindy cari kado buat temen yang ulang tahun besok. Inanya ada, Tante. Hai, Sin. Oh, udah janjian ya kalian? Iya, Bu. Ina minta izin ya, Bu. Keluar dengan Cindy cari kado buat teman. Bilang sama ayahmu dulu sana. Yah, Ina minta izin keluar sebentar cari kado buat teman besok mau ulang tahun. Hanya sama Cindy aja. Iya ya, sama Cindy aja. Oh, ya udah. Ingat, jangan malam-malam. Siap ya. Hehehe. Oh iya, Ina. Tunggu dulu, Nak. Ada apa ya? Ina cari kadonya di supermarket ujung sana itu kan? Iya ya. Nah, kebetulan ayah mau minta tolong. Mau beli apa ya? Bukan mau beli. Terus minta tolong apa? Ayah minta tolong, sekalian lewat, tolong anterin ini bantuan ke rumah Mbah Mimin, Pak Tanto, dan Bu Sarjo. Oh ya udah sini ya. Kalian Ina bawa. Ngomong-ngomong, kamu sudah tahu belum rumahnya, Kak? Untuk masing-masing penerima. Belum, Bu. Aduh, kamu ini, Nak. Kalau belum tahu gimana bisa nyampe? Hehehe, kan ada alamatnya ya. Iya sih, tapi kan harus cari-cari dulu kamu. Nih ya, Kak. Rumah Mbah Mimin itu yang di ujung sana, yang rumahnya besar, tapi model lama. Pak Tanto deket pos ronda. Dan Ibu Sarja tikungan yang mau ke supermarket. Oke, Bu, Ina paham. Ina berangkat dulu ya, Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pergi dulu, Om, Tante. Sin, kita ke rumah Mbak Mimin dulu ya. Ya udah, Nah. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbak Mimin. Mbah? Nggak ada jawaban, Nah. Kosong kali, Nah. Iya, Sin. Kayak nggak ada orang ini rumah. Tapi bener kan alamatnya? Bener, Sin. Dan kata ibu kan, rumah besar zaman dulu. Ya, hanya ini. Iya sih, mungkin lagi keluar, Nah. Kita antar yang lain dulu, baru kesini lagi. Siapa tahu sudah pulang. Ide bagus, Sin. Oke, yuk.
Alhamdulillah, Sin. Tinggal satu nih yang buat Mbah Mimin. Yuk kita balik ke rumah Mbah Mimin. Oke, Nah. Assalamualaikum, Mbah Mimin. Mbah Mimin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nggak ada yang nyaut, Sin. Apa nggak ada penghuninya ya? Ya udah, kita cari kado dulu deh, Nah. Ntar keburu tutup lagi. Ya udah deh. Tunggu dulu deh, Sin. Penasaran gue. Masa iya nggak ada orang? Lo tunggu sini bentar ya. Gue coba panggil lagi. Ya udah, gue tunggu sini ya. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbah Mimin. Oh, itu Mbah. Assalamualaikum, Mbah. Mbah, saya kesini disuruh sama ayah untuk mengantarkan bantuan ini, Mbah, dari pemerintah. Ina, cepat sini. Ayo pergi. Hah? Ada apa, Cindy? Kenapa sih, Sin? Teriak-teriak gitu? Ngagetin aja. Ya, kamunya aneh. Kamu ngomong sama siapa? Lah, itu loh ada mbahnya. Mbahnya dari mana? Dari tadi itu nggak ada orang. Ina ngomong sendiri dari tadi. Hah? Masa? Iya, nggak ada orang. Kamu dari tadi ngomong sendiri. Makanya aku ngeliatin, perhatiin. Dan aku nggak lihat ada siapa-siapa di situ. Dan aku merinding aja. Makanya, ayo buru-buru pulang. Ya juga, Sin. Mbahnya nggak ada respon apa-apa. Ayo cepat, kita buruan pergi dari sini.